Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulan Ramdhani Darsono dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 5B. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Komunikasi Pemasaran Level Individual. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu bisnis level individual. Pengertian bisnis level individual yaitu bisnis ini merupakan unit usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi dalam rangka memperoleh keuntungan, baik keuntungan finansial maupun kemanfaatan secara sosial. Di sini ada 5 jenis kekuasaan yang mempengaruhi transaksi-transaksi sosial. Yang pertama, kekuasaan koersif. Yang kedua, kekuasaan memberi ganjaran atau reward. Yang ketiga, keahlian atau expert power. Yang keempat, kekuasaan rujukan. Yang kelima, kekuasaan legal. Adapun Yoi membuat rumusan 8 strategi menjadi komunikator yang baik. Yang pertama, berbicara sehingga orang-orang mendengar. Yang kedua, dengarkanlah sehingga orang-orang akan berbicara. Yang ketiga, bicaralah pada kelompok seperti halnya berbicara pada seorang individu. Yang keempat, terhubunglah secara emosional. Yang kelima, membaca bahasa tubuh. Yang keenam, persiapkan maksud pembicaraan kamu. Ketujuh, tidak perlu menggunakan jargon. Kedelapan, latihan mendengar secara aktif. Di sini ada pentingnya komunikasi antara pribadi, yaitu secara akademik, komunikasi memberikan dasar-dasar yang rasional tentang konsep dan teori komunikasi yang mungkin orang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dalam melakukan komunikasi, seseorang yang telah mempelajari konsep dan teori komunikasi tersebut. Adapun atribut-atribut inovasi, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan konsumen dalam menerima produk. Di mana yang pertama, produk yang ditawarkan mampu memberikan persepsi mempunyai keuntungan tertentu bagi konsumen. Semakin banyak keuntungan manfaat yang dapat diperinci, semakin berpotensi untuk dibeli. Yang kedua, keserasian produk dengan nilai-nilai yang berlaku pada dirinya dan kelompoknya. Juga serasi dengan pandangan adat istiadat, serasi dengan kebutuhan, dan lainnya. Yang ketiga, kesederhanaan. Dalam mengonsumsi atau merawatnya, pada dasarnya orang tidak suka dengan kerumitan. Karena itu, sebuah teknologi akan cepat dipakai bila cara mengoperasikannya semakin sederhana. Yang keempat, produk yang ditawarkan dapat dicoba lebih dahulu. Karena itu, dalam pemasaran dibutuhkan sampel yang keperluannya memang untuk dicoba. Pada pemasaran otomotif, misalnya ada istilah test drive. Pada pengembangan varietas bibit unggul dibangun balai benih supaya dapat dilihat dan dicoba langsung oleh petani. Yang kelima, produk yang ditawarkan dapat diperlihatkan, tidak cukup hanya menggunakan brosur. Banyak orang yang kecewa melakukan pembeli melalui online karena ternyata barang yang diterima akan tidak sama dengan gambar yang di online.
atau adaptasi dari penuju. Di sini ada proses komunikasi antara pribadi. Di sini saya akan menjelaskan proses komunikasi antara pribadi, yaitu untuk menyederhanakan penjelasan komunikasi antara pribadi, penulis lebih nyaman melaluinya menggunakan modul sirkular. Berdasarkan modul sirkular tersebut, sebuah organisasi membuat perencanaan untuk menyamankan pengalaman seperti gathering dengan model outbound, atau menyamakan acuan dengan menyusun visi misi dan tujuan secara naratif. Itu dimaksudkan untuk menciptakan iklim organisasi yang kondusif berdasarkan pendekatan individual. Namun, sebetulnya masih banyak elemen-elemen yang menentukan terciptanya kesamaan makna atau saling pengertian itu. Kesamaan acuan dan pengalaman dapat diperinci berdasarkan asal-usulnya. Semua tergantung pada persepsi. Persepsi ditentukan nilai budaya, kebiasaan, dominasi lingkungan, dan lingkungan juga bagai komunikasi yang dilakukan. Di sini ada faktor-faktor yang mendukung keberhasilan KAP. Yang pertama itu faktor bahasa, di mana faktor bahasa, semakin homogen bahasa yang dilakukan masing-masing, semakin mudah membentuk saling pengertian atau mutual of understanding. Gangguan komunikasi yang disebabkan kesulitan bahaya sering disebut gangguan semantik, yaitu semantic noise. Yang kedua, ada faktor fisik, di mana komunikasi antar pribadi cenderung berjalan baik bila masing-masing dalam kondisi sehat. Gerak tubuh atau gestur, gerak mata, dan para linguistik yang disebabkan keadaan tidak sehat cenderung membuat lawan bicara merasa tidak nyaman. Komunikasi pun berjalan tidak lepas. Yang ketiga, faktor psikis, di mana faktor ini komunikasi antar pribadi cenderung berjalan bila pada masing-masing memiliki gairah yang positif. Misalnya, tidak ada kecurigaan atau praduga, kebencian, dendam, ataupun prediksi posisi negatif, misalnya menyimpulkan lawan bicara yang bersumber dari keyakinan pada mitos stereotip. Yang keempat, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini, komunikasi antar pribadi akan berjalan baik bila lingkungan tempat berkomunikasi dalam suasana yang kondusif. Misalnya, tidak ada gangguan dari suara bising, kendaraan, suasana ramai dari percakapan orang lain, suara pengeras suara, musik yang keras, dan lainnya. Bahkan juga bau-bau yang tersebar dari selokan depan. Demikianlah itu hasil presentasi pada saya. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ma fil hakumut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.